Hati menderita dan ku berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Doa secara khusus untuk keluarga kita di tempat ini, untuk Ibu Dewi dan juga Mas Bibi sama siapa? Mbak siapa? Enggar. Mbak Enggar, ya, supaya Tuhan akan terus memberikan kekuatan bagi mereka dan juga keluarga di tempat ini, keluarga Mbak Indri, supaya Tuhan juga akan kuatkan untuk bisa melewati semuanya itu. Mohon dengan kasih Mami yang akan berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang memberikan kehidupan kepada kami, bahkan Engkau yang memiliki seluruh kehidupan kami. Engkau juga berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur di tengah-tengah kehidupan kami, secara khusus keluarga kami di tempat ini. Tuhan memberikan saudara, Tuhan memberikan suami, papa, yaitu Pak Timotius. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan memberikan untuk kami semua. Dan kalau pada hari kemarin Tuhan memanggil, kami juga percaya bahwa itu juga semua karena anugerah Tuhan. Mungkin sepanjang hidup Pak Timotius ada banyak kekurangan, kelemahan, tetapi kami percaya ketika Tuhan memanggil, kami percaya itu semua sudah selesai di hadapan Tuhan. Dan kami juga mempercayakan seluruh anggota keluarga ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan mencukupi setiap kebutuhan mereka, baik pada saat ini maupun masa yang akan datang. Setiap pergumulan hidup mereka Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bahkan melalui dipanggilnya orang tua, suami, ini juga dapat membawa mereka untuk melihat bahwa hidup kami itu sementara. Dan ketika Tuhan memanggil kami tidak ada satupun dari kami dapat menolak. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah melalui kejadian ini, sisa hidup keluarga boleh sungguh dipakai untuk memuliakan Tuhan, melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, menjadi berkat untuk sesama. Kami juga percaya bahwa sepanjang hidup Pak Timotius mungkin ada hal yang baik yang dapat dilihat oleh keluarga, yang dapat dicontoh, walaupun mungkin itu tidak banyak. Tetapi kami percaya Tuhan, itu juga menjadi satu ingatan bagi keluarga untuk dapat melihat contoh yang baik ini. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan Bu Dewi ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan kuatkan Bu Dewi sepanjang hidup, bahkan sisa hidupnya ini Tuhan. Kiranya melalui kejadian demi kejadian Tuhan memberikan pertolongan demi pertolongan.
Dan kami rindu Bu Dewi dan juga Mas Wipi dan juga Mbak Indar dapat mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidupnya. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau memperkenalkan diri dan Engkau menjumpai setiap kami, maka tidak ada satupun dari kami tidak menerima. Oleh sebab itu Tuhan, bukalah hati setiap kami secara khusus keluarga di tempat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada Bu Dewi, Tuhan memberikan kekuatan, bahkan kalau beberapa hari ada di tempat ini, biarlah di tempat ini Bu Dewi dapat menemukan persekutuan yang baik bersama dengan keluarga Maendri di tempat ini. Dan mereka juga akan kembali, mungkin akan kembali ke Jakarta. Kiranya Tuhan juga melindungi, menjaga dalam perjalanan. Tuhan mencukupi setiap kebutuhan hidup mereka. Kami berdoa juga untuk masa depan Mas Bibi ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan berikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan memberkati pekerjaannya. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga pada hari ini, mulai saat ini, dia menjadi tulang punggung bagi keluarga, menjadi satu kekuatan bagi Bu Dewi dan juga Mbak Indar. Terima kasih Bapa di surga, Engkau menolong masa depannya. Bahkan kami juga berdoa untuk Mbak Indar dan juga anak-anaknya. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Masa depan saudara kami ini juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberikan pekerjaan yang baik. Tuhan memberikan anak-anak yang pintar, sehingga dapat belajar dengan baik, menjadi kekuatan dan penghiburan bagi keluarganya. Terima kasih Bapa. Seluruh kebutuhan hidup mereka kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk Maendri dan seluruh anggota keluarga, untuk putra-putrinya, anak menantu dan cucu. Engkau juga menolong Maendri, memberikan kekuatan kepada Maendri, memberikan kesehatan, bahkan Engkau memberikan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Mungkin saat ini Maendri merasa kehilangan dan begitu sedih, tapi kami percaya Tuhan bahwa ini menjadi satu pengalaman pribadi Maendri untuk kembali dapat melihat, merasakan bahwa hidup setiap kami di dunia ini adalah sementara. Dan Tuhan berikan sukacita dan sejahtera buat Maendri dan seluruh keluarga di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan seluruh sisa hidup kami ke dalam tangan Bapa di surga. Amin. Satu solatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Silakan dia. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Datang di hadapan Tuhan sebelum kita bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagaimana pujian kami diajar untuk percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang ajaib, Engkau adalah Tuhan yang dahsyat, Engkau sanggup melakukan segala perkara, bahkan hal-hal yang nampaknya mustahil di hadapan kami, tetapi tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan.
Sore ini kami rindu firman Tuhan meneguhkan, menguatkan kami, secara khusus untuk keluarga dari almarhum Bapak Timotius Warsono yang baru saja Tuhan panggil, Ibu Dewi bersama dengan anak-anak. Tuhan, kami rindu kebenaran firman Tuhan boleh melawat kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami. Amin. Selamat sore Bapak Ibu. Sore. Secara khusus Bu Dewi bersama dengan anak-anak, salam sejahtera. Hari ini kita boleh bertemu walaupun dalam suasana yang sebenarnya bukan suasana yang menyenangkan. Ini adalah suasana yang berduka. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, di rumah duka ini tentunya tidak ada kata yang lebih baik selain kita ini ikut merasakan kehilangan. Tidak banyak kata yang bisa benar-benar menggambarkan perasaan kita hari ini. Kepergian Bapak Timotius Warsono meninggalkan kesedihan yang tidak dapat dipungkiri. Itu sesuatu yang nyata, sesuatu yang tidak bisa ditutupi, terutama bagi Bu Dewi bersama dengan anak-anak yang ditinggalkan. Pada saat seperti ini seringkali kita tidak membutuhkan banyak penjelasan. Mengapa? Karena yang kita butuhkan adalah kehadiran. Oleh karena itu kami berharap ketika kami hadir di tempat ini, kehadiran kami boleh menenangkan, memberikan kekuatan kepada Bu Dewi bersama dengan anak-anak dan seluruh keluarga di tempat ini. Artinya kehadiran orang-orang yang memang sungguh peduli. Dan bagi orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya kehadiran Tuhan itulah yang menguatkan. Alkitab menuliskan satu kalimat sederhana namun penuh dengan makna. Mari kita melihat di dalam Mazmur 147. Mazmur 147. Kita akan membaca ayat 3. Mazmur 147 ayat 3. Mari kita akan membacakannya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan kita, Allah itu sangat memahami luka manusia. Bahkan sebelum kita ngomong sama Tuhan, Tuhan itu sudah tahu kalau kita ini terluka. Ayat ini tidak berbicara tentang orang yang kuat, tidak berbicara tentang orang yang tegar, tetapi tentang orang yang dikatakan tadi apa? Orang yang patah hati.
Ya kita tahu apa artinya patah hati. Ini tidak ada hubungannya dengan orang yang pacaran ya. Nah, orang pacarannya kalau patah hati rasanya makan aja sudah nggak berselera gitu ya. Tapi yang dimasukkan patah hati di sini bukan hanya sekedar satu kesedihan biasa, tetapi sepertinya tidak ada yang bisa menghiburkan. Artinya Tuhan tidak menjauh dari manusia ketika mereka itu sedang menangis. Ya. Jadi kehilangan orang yang kita kasihi ketika dipanggil Tuhan. Sebenarnya ketika kita menangis itu bukan sesuatu yang tidak baik. Justru itu sesuatu yang normal. Karena apa? Kita harus dipisahkan dari orang-orang yang kita kasihi. Dan Tuhan itu sangat memahami kalau kita ini menangis. Makanya minta maaf kadang-kadang kalau saya melihat ada keluarga menangis ketika berduka, dilarang gitu. Jangan menangis. Menangis itu adalah suatu ekspresi yang biasa dan tidak bisa ditahan. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Tuhan tidak menjauh dari manusia ketika mereka menangis. Justru sebaliknya apa? Dikatakan Tuhan itu dekat dengan hati yang terluka. Itu tidak semua orang bisa berada dekat dengan kita, tetapi Tuhan Dia sangat memahami. Firman ini tidak mengatakan bahwa luka akan langsung hilang ya. Artinya kesedihan itu bisa diabaikan begitu saja. Itu perlu waktu, bahkan perlu proses yang sangat panjang. Ya minta maaf, mungkin beberapa hari ini mungkin masih ada bersama dengan keluarga, bersama dengan kerabat. Saya tidak tahu rencananya kembali ke Jakarta berapa, belum ada rencana ya. Pasti ini juga tidak mudah. Kalaupun nanti akan kembali ke Jakarta, pasti di sana suasananya pasti akan sangat berbeda. Dan itu butuh waktu yang cukup untuk memulihkan. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Tuhan membalut luka. Seperti luka secara fisik ya. Ketika dibalut itu kan lukanya belum mengering. Dia perlu, mungkin kalau ada luka yang dijahit, perlu jahitannya itu harus pulih, benar-benar kering. Tuhan membalut, artinya Tuhan itu merawat. Membalut berarti merawat dengan lembut, tidak apa ya, pokoknya pasti dengan kelembutan. Nah kita bisa bayangkan ketika Tuhan membalut luka kita itu, Tuhan itu begitu telaten sama kita. Tuhan mengerti kita. Bahkan ketika kita disenggol gitu aja, kita udah teriak gitu, udah ngerti Tuhan. Dan Tuhan nggak marah itu. Karena apa? Kita memang benar-benar terluka. Dan itu perlu waktu yang cukup untuk memulihkan. Pelan-pelan, dan Tuhan melakukan itu dengan kesabaran sampai kita benar-benar pulih. Nah inilah penghiburan yang nyata gitu ya, bahwa duka tidak bisa disangkal.
air mata tidak bisa ditahan untuk tidak jatuh, dan kesedihan itu tidak bisa dianggap salah. Itu sesuatu yang normal. Nah, kami orang-orang yang meyakini dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, artinya dalam iman Kristen, kami mengenal Allah yang menyatakan kasih-Nya melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus tidak datang kepada orang-orang yang hidupnya baik-baik saja. Dia datang kepada mereka yang lelah, yang terluka, bahkan yang berduka. Makanya ketika Tuhan mengundang orang datang kepada, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelembagaan. Berani datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kelegaan. Dulu di televisi itu ada iklan obat napasin ya. Obat masih ingat itu. Sebelum orang minum obat itu kayak diikat gitu. Tapi setelah minum obat itu masih lega. Saya bayangkan kelegaan yang Tuhan berikan itu ya, kayaknya di dada ini udah sesak gitu. Ketika kita datang kepada Tuhan, rasanya sakit Tuhan. Tuhan rasanya ini berat Tuhan. Tapi Tuhan kasih kelegaan. Artinya Tuhan itu memperhatikan orang-orang yang lelah, orang-orang yang terluka, bahkan orang-orang yang berduka. Injil adalah kabar baik. Injil mencatat bahwa Tuhan Yesus pernah menangis bersama orang-orang yang kehilangan, khususnya orang yang mereka kasihi. Ketika Lazarus meninggal, Tuhan Yesus menangis bersama dengan Maria dan Marta. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak asing dengan kesedihan manusia. Mungkin banyak orang di sekitar kita tidak bisa memahami kita, tetapi Tuhan sangat-sangat mengerti keadaan kita. Bagi kami yang percaya Tuhan Yesus, ini adalah kabar yang menguatkan bahwa Allah Tuhan itu tidak jauh, bahkan Dia peduli, dan bahwa hidup setiap manusia itu berharga di hadapan Tuhan. Pada keluarga yang ditinggalkan Bu Dewi bersama dengan anak-anak, hari ini kami ingin mengatakan dengan tulus, Bu Dewi bersama anak-anak tidak sendirian. Mungkin ibu bersama anak-anak sudah membayangkan 1-2 hari ke depan, 1 minggu ke depan, 1 bulan di depan, 1 tahun di depan, bahkan mungkin beberapa tahun di depan, nanti bagaimana. Tetapi kami mau katakan, keluarga ini tidak sendiri. Jikalau ibu bersama anak-anak percaya kepada Tuhan, Tuhan ada bersama keluarga. Kesedihan ini besar. Hari-hari ke depan mungkin terasa panjang. Namun satu langkah kecil setiap hari adalah itu bentuk kekuatan. Oleh karena itu perlu keberanian untuk melangkah. Tidak perlu berpikir sampai jauh hari, jalani hari demi hari dengan keyakinan Tuhan ada bersama
saya. Kiranya kenangan akan kebaikan, perhatian dan jejak hidup Pak Timotius, Papa, menjadi penguat hati. Saya percaya Pak Timotius bukan orang yang sempurna, tapi pasti ada sesuatu yang baik yang punya kesan, yang memberikan kesan bagi keluarga. Biarlah itu yang menguatkan keluarga. Dan kiranya kasih Tuhan juga menopang keluarga dalam setiap proses kedukaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di rumah duka ini Iman Kristen bersaksi bahwa Tuhan dekat dengan hati yang terluka, dan bahwa penghiburan sejati bukan hanya datang dari kata-kata, melainkan dari kasih Tuhan yang setia. Mari kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan terus menguatkan secara khusus keluarga. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih, di tengah suasana duka ini kami datang dengan hati yang penuh perasaan. Kami menyerahkan keluarga yang ditinggalkan ke dalam tangan-Mu. Berikanlah ketenangan bagi hati yang gelisah, kekuatan bagi yang merasa lemah, dan penghiburan bagi yang sedang berduka. Kiranya damai, kesabaran, dan pengharapan menyertai setiap langkah keluarga ini ke depan. Tolonglah kami semua untuk saling menopang dan menguatkan. Demi kasih dan kemurahan Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Memberitakan kabar baik kepada sesama. Jadi ini sungguh bersyukur kesempatan kita bisa membantu keluarga Dewi beserta anak-anak, juga khusus keluarga Pak Mul, Ma Endri, yang sangat bersyukur, juga berterima kasih khususnya kepada jemaat Gereja Kalang Kudus, terlebih kepada Bapak Pendeta Dwi yang dengan setia, dengan penuh kasih melayani acara pemakaman, bahkan ibadah-ibadah penghiburan seperti ini. Jadi sangat bersyukur, dan kami mewakili keluarga besar di tempat ini, keluarga Ibu Dewi beserta anak-anak dan cucu, bahkan juga keluarga besar Ma Endri, Pak Mul, juga sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua jemaat di dalam pelayanan, di dalam kerjasama kita bisa membantu. Jadi intinya bahwa kita sangat bersyukur kesempatan indah ini kita lakukan, bahkan setiap hal yang kita kerjakan didengar banyak orang di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi sekali lagi kami atas nama lingkungan RT 2 juga mohon maaf, mungkin di dalam penyambutan Bapak Ibu semua jemaat kurang berkenan, bahkan dari keluarga besar di tempat ini, di dalam penyambutan dari Bapak Ibu jemaat semua juga kurang berkenan. Kami atas nama keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sangat berterima kasih. Itu ucapan dari kami mewakili dari keluarga besar Ma Endri, bahkan keluarga besar Ibu Dewi. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.